Mari sama-sama kita siapkan hati. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini 15 November 2020 saya akan menyampaikan satu tema yang pertama, yaitu tentang grumbling. Sebagian mulai tanya, pendeta, grumbling itu yang suka judi pakai uang? Bukan, itu gambling. Ini grumbling. Grumbling salah satu kata dalam bahasa Inggris yang menggambarkan menggerutu atau mengeluh atau bersungut. Kita mulai firman Tuhan dari Ratapan pasal 3, 8 sampai dengan 26. Saya akan teruskan keseluruhan tema ini sampai dengan sesi nanti yang kelima jam 3 sore. Jadi saudara, saya akan mulai dari pendahuluan, baru nanti pada jam 3 sore saya akan membahas menang atas mengeluh. Karena salah satu hal yang terjadi dalam kekristenan di 2020 ini, kita mudah mengeluh. Kita mudah bersungut, kita mudah untuk komplain. Kita mulai menyalahkan keadaan, kita menyalahkan diri kita, bahkan kita menyalahkan orang lain. Yang lebih buruk, kita bahkan menyalahkan Tuhan. Dan satu kata itu disebut dalam istilah grumbling. Ratapan pasal 3, 8 sampai dengan 26. Saya akan baca dan jemaat juga dapat lihat dari ayat-ayat yang akan dimunculkan di layar monitor saudara. Demikianlah firman Tuhan. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, perhatikan. Kata aku dalam ayat yang ke-8, ini adalah Yeremia, penulis dari Ratapan. Jadi Yeremia memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tidak didengarnya doaku. Perhatikan, ia merintangi jalan-jalanku. Kalau saudara lihat di ayat ini, kata ia itu huruf kecil atau huruf besar? Iya, huruf besar. Berarti itu manusia atau Tuhan? Yes, Tuhan. Dengan kata lain, ayat ini berkata, Tuhan merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang. Ia, sekali lagi kata ia di sana huruf besar, huruf kecil. Ya, bukan manusia tetapi Tuhan. Laksana beruang, Tuhan menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian, Tuhan bahkan membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku, apa katanya Yeremia? Dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat-ayat yang berikutnya, selain dia mengeluh tentang keadaan dan kondisi dari Yeremia, ada ayat-ayat pengharapan. 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Yang terakhir yang bisa baca, yang di rumah, yang di perjalanan sama-sama. Apa kata Alkitab? Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ada satu bagian ayat yang cukup menarik. Kalau saudara kembali lihat di ayat yang ke-22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dua ayat ini adalah adalah bagian dari referensi lagu yang cukup terkenal di Indonesia. Saudara pasti tahu lagunya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudara, tema yang saya sampaikan pada hari ini adalah satu tema yang saya dapat sebenarnya di hari Selasa kemarin. Jadi sebenarnya saya sudah menyiapkan satu bahan firman Tuhan, tapi ada satu peristiwa yang membuat saya semakin yakin bahwa hal ini harus disampaikan. Singkat cerita, jadi hari Selasa kemarin saya ketemu sama salah seorang jemaat Tuhan. Ada percakapan, ada perbincangan, tapi yang menjadi keseluruhan percakapan dari jemaat itu kepada saya adalah komplain.
Sungut, sungut apa yang dia sedang alami dalam kehidupannya. Ada keluh kesah gitu kan. Intinya dia cerita gini, aduh pendeta, saya tuh sekarang makin susah, ekonomi saya hancur, usaha saya berantakan, keuangan saya udah gak ngerti gimana. Saya tuh capek pendeta, saya tuh capek sampai-sampai saya tuh gak bisa untuk berdoa sama Tuhan. Saya sampai gak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Karena memang sekarang ekonomi ya. Intinya dia berkali-kali menceritakan keadaannya, tapi saya ngerti dia sedang bersungut gitu, dia sedang mengeluh sampai dia katakan, ya Tuhan bikin saya sampai nggak bisa menyembah dan lain sebagainya. Sampai saya bilang sama dia, apa pekerjaan yang sedang dilakukan? Saya sampai bandingkan Presiden Republik Indonesia saja yang ngurus satu bangsa, dalam keyakinannya beliau masih bisa ibadah 5 kali dalam sehari. Nah kita yang urusannya cuma kecil, sampai ada alasan gak bisa berdoa. Ini kan sebenarnya cuma sekedar sungutan saudara. Kalau tadi saudara dengar gembala sampaikan khotbah di jam 11. Beliau katakan, saya dalam segala urusan pekerjaan, bisnis yang saya jalani, saya masih tetap menyempatkan waktu untuk berdoa. Yang diurus sama Pak Gembala itu nilainya itu bukan cuma puluhan, ratusan miliar setiap bagian proyek yang dikerjakan. Itu saja masih bisa berdoa. Bahkan dia masih menyediakan 1 jam sebelum beliau tidur. Mau secapek apapun, beliau masih bisa doa 1 jam. Nah kita, urusan baru ratusan ribu jutaan aja udah mulai banyak mengeluh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena jangan-jangan memang mengeluh adalah karakter dalam hidup manusia. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Pak, Bu, mengeluh itu dosa atau enggak? Sebagian orang akan punya jawaban ya mengeluh itu dosa. Tapi harus saya jelaskan kepada setiap jemaat Tuhan, sebenarnya mengeluh itu manusiawi, mengeluh itu normal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya jelaskan. Kata mengeluh itu diambil dari kata keluh, bersungut, pokoknya komplain, orang mengalami grumbling gitu. Nah, dasar katanya adalah keluh. Keluh itu artinya ungkapan yang keluar karena perasaan susah atau sakit. Dalam tanda kurung karena menderita sesuatu yang berat, kesakitan dan lain sebagainya. Dan mengeluh sebenarnya bukan hal yang membuat kita jadi berdosa. Tetapi karena mengeluh kita bisa jadi berdosa. Saya ulang sekali lagi. Saya ingin setiap jemaat mengerti kalimat saya. Mengeluh tidaklah berdosa. Tapi mengeluh bisa membuat kita berdosa. Apa bedanya? Sederhana. Setiap kita ada masa-masa di mana kita nggak nyaman, kita nggak suka. Contoh, kita lagi antri, macet lama sekali, kita mulai mengeluh. Tapi itu normal. Kita kaki lagi di motor kena knalpot, sakit kan? Pasti ada ngeluh. Aduh, panas banget. Ada nggak yang kakinya kena knalpot lalu, enak ya panasnya, nikmat gitu? Kan nggak ada. Mengeluh itu normal. Persoalannya ada banyak kita nggak bisa membatasi keluh dalam hidup kita sampai kita lupa makna syukur dalam keseharian kita sebagai orang percaya. Makanya kalau kita dengar kata mengeluh itu seringkali konotasinya negatif. Saudara akan banyak menemukan artikel bagaimana kita diajar untuk tidak mengeluh, tidak bersungut, untuk jauh-jauhlah hidup sifat komplain dalam kehidupan kita. Orang bilang, ayo jangan lagi mengeluh, ayo berhenti mengeluh, kalau bisa stop dalam hidup kita mengeluh. Tapi kalau saudara ingin lihat apa sih alasannya, kenapa banyak orang berkata sebisa mungkin orang jangan mengeluh. Sederhana, karena mengeluh itu mempersiapkan kegagalan dalam hidup. Sahabat mengeluh adalah putus asa. Orang dalam rumah tangga, bisnis, sekolah, bahkan pelayanan, kalau suka ngeluh, itu dekat sama yang namanya putus asa. Dia akan mulai bilang, susah, saya nggak sanggup, aduh terlalu berat. Iya, jadi orang kalau mengeluh itu dekat dengan yang namanya kegagalan dalam hidup. Kenapa orang bilang mengeluh itu tidak boleh? Sederhana, karena mengeluh itu menutup pintu hubungan dengan orang-orang di sekitar. Nggak ada orang suka berteman sama orang yang suka ngeluh, ya kan? Kita kalau bisa ngindar, kalau dia udah deket-deket gitu, malas kita. Kenapa? Paling yang diomongin itu cuma keluhan. Kenapa orang bilang jangan mengeluh? Karena orang yang mengeluh itu menutup potensi, karunia, dan berkat dalam kehidupannya. Dia mulai bilang, aduh saya mah gak bisa, saya mah orang biasa, saya mah gak pinter, saya mah gak mampu. Nah itu, dia menutup potensi. Orang yang suka mengeluh itu sulit untuk bersuka cita. Dia lebih senang berkubang dalam duka. Orang yang suka mengeluh merusak rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi yang menarik saudara, kalau engkau lihat ayat ratapan,
Ayat yang kita baca tadi adalah keluhan. Kenapa bisa keluhan menjadi sebuah ayat? Ini masuk dalam sebuah pembelajaran. Kitab Ratapan dulu kalau saudara punya ejaan lama, itu nggak ditulis dengan kitab Ratapan, tapi ditulis dengan nudup Yeremia. Kata nudup bahasa Indonesia lama itu menjelaskan arti kesakitan, jeritan, keluhan, atau kisah. Jadi dulu orang baca Ratapan itu namanya nudup Yeremia, jeritan Yeremia, keluh kesah Yeremia. Kenapa sampai ada kitab yang isinya keluhan? Sederhana, Yeremia adalah seorang nabi yang luar biasa. Tetapi sepanjang masa pelayanannya, kalau saudara baca keseluruhan biografinya, tidak banyak orang bertobat melalui pelayanannya. Padahal pesan yang disampaikan Yeremia adalah pesan yang luar biasa. Tuhan berkata melalui Yeremia, jika engkau bangsaku tidak bertobat, aku akan mengirim Babel, aku akan mengirim Mesir untuk menghancurkan engkau. Tapi orang-orang Israel pada waktu itu, seperti ayat yang tadi kita baca, dikatakan, aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku. Yeremia berkata, bahkan menjadi lagu ejekan sepanjang hari. Karena orang bilang, Yeremia itu orang gila. Yeremia itu nabi yang gak betul. Yeremia itu penyampai palsu dari pesan Tuhan. Jadi sepanjang pelayanan Yeremia tidak melihat keberhasilan layaknya nabi-nabi besar yang lainnya. Karena itu dia mengeluh dalam setiap tulisannya. Dia bahkan berkata seakan-akan Tuhan sendirilah yang menjadi lawan dalam kehidupannya. Makanya dikatakan, Tuhan merintangi jalan-jalanku, laksana beruang Tuhan menghadang aku, Tuhan membidikan panahnya. Yeremia bersungut. Yeremia mengeluh betapa beratnya pelayanan yang dia jalani. Tapi dia tidak mengakhiri keseluruhannya dengan mengeluh. Yes, sebagai manusia, beban persoalan yang dia hadapi membuat dia melangkah dengan tertatih. Tapi di ayat-ayat berikutnya, dia tetap punya pengharapan, kepercayaan kepada Tuhan. Makanya dia tutup kalimatnya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bedanya kita sama Yeremia, Yeremia ini mengeluh dan dia bawa keluhannya di bawah kaki Tuhan dalam pengharapan dan iman yang teguh. Nah kita seringkali mengeluh, lalu kita mulai kehilangan pengharapan. Saya udah doa-doa pendeta, kok gak sembuh-sembuh ya? Saya kalau lihat orang lain di gereja gitu ditumpangin tangan sama Pak Gembala, baru ditumpangin sekali dua kali sembuh. Saya udah hampir botak pendeta, semua tangan pendeta udah pegang kepala saya. Nggak ada kesembuhan. Itu kita mulai berhenti berdoa, mulai berhenti ibadah. Karena kita pikir nggak ada solusi. Kita mulai bilang ke pendeta, rumah tangga saya memang udah begini kali pendeta. Udah nggak ada yang bisa diperbaiki. Hubungan sudah tidak bisa dipersatukan. Mungkin cerai lebih baik. Ya saya sih udah berdoa, tapi kan doa bukan selalu solusi. Ini yang saya katakan. Bedanya Yeremia dengan kita, Yeremia mengeluh, dia bawa keluhannya di bawah kaki Tuhan. Tapi seringkali kita mengeluh justru kita menjauh daripada Tuhan. Makanya saya mau izinin, mau bilang kepada setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, kalau ngeluh yang paling tepat itu hanya di bawah kaki Tuhan. Pak Gembala, pokoknya orang-orang yang udah level atas ya, Pak Gembala, Wakil Gembala Pak Pendeta Yunus, ya kan, Pak Pendeta Richard Surinta. Dalam hidupnya pasti punya tekanan, mungkin ekonomi, mungkin ada masalah kesehatan, mungkin ada masalah dalam keluarga. Bisa bayangin nggak kalau misalkan level setinggi mereka mengeluh terus? Setiap khotbah, saudara hari ini saya nggak khotbah deh. Saya mau cerita keluarga saya. Saya udah bilang sama istri saya, kamu itu jangan suka lihat-lihat Tokopedia. Akhirnya sekarang dibeli barang yang penting. Saya udah capek. Saya udah nggak tahu lagi. Bisa nggak bayangin kalau misalkan Pak Richard atau Pak Pendeta Yunus Kurniawan, ya kan wakil gembala, dia ngeluh, ya karena saya udah capek. Jalan juga ngos-ngosan, kan nggak menarik. Saya mau tanya, punya masalah nggak? Yes, mereka punya masalah. Bedanya mereka bawa setiap keluh kesahnya kepada Tuhan. Makanya saya suka ingetin sama jemaat, Pak, Bu, kalau mau cerita sebisa mungkin sama orang yang memang punya potensi. Maksudnya punya kredibilitas untuk kita percaya. Konselor itu kan punya tata etika. Nah, kalau kita cerita boleh lah. Tapi kalau cerita sama sembarang orang, inget nih. Yang pertama, cerita kita cuma jadi omongan orang. Pertama kita dengar, orang yang dengar cerita kita tuh gini. Itu sampai anjing pada kumpul itu gara-gara dia. Tapi nanti setelah itu orang yang dengar cerita kita bisa jadi bahan ceritaan buat semua orang. Udah tahu belum? Kan ini kan cerita sama gua. Itu manusia. Kenapa jangan cerita sama orang? Karena cerita kita bisa jadi bahan tertawaan. Yang ketiga, kalau kita cerita sama orang, seringkali bahkan orang punya nasihat yang salah.
Kita bilang nih, kenapa ya saya di kantor kok atasan saya gitu. Saya buat apa salah terus sama dia. Kita cerita sama orang yang salah, dia kasih nasihat yang salah. Kalau gue jadi lu sih, udah gue tempeleng tuh dia. Tapi kan kita anak Tuhan. Loh, justru firman Tuhan berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, itu yang bikin permasalahan semakin runyam gara-gara nasihat yang salah. Kalau kita cerita sama manusia, seringkali justru membawa masalah baru. Kita cerita sama orang, justru membuat orang antipati sama kita. Orang malas. Itu jangan deket-deket si Hebi tuh. Dia kalau deket-deket ngobrol ngeluh terus. Tapi satu-satunya pribadi yang menerima keluh kesah kita dengan sempurna, Yesus namanya. Yesus gak pernah komplain ketika kita mengeluh. Yesus bahkan gak pernah tidak hadir ketika kita memanggil namanya. Bahkan ada sebuah lagu mengatakan, dia hanya sejauh doa. Itu yang saya katakan. Nah, apa sih dampak dari mengeluh? Kenapa kita belajar hidup itu melepaskan keluh kesah? Kenapa kita coba lihat keluhan Yeremia dan kita coba pelajari keluhannya yang dibawa kepada Tuhan? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama di sesi saya yang keempat, di sesi saya yang pertama ini, di jam 1 ini saya mau tekankan begini. Salah satu dampak mengeluh yang tidak baik dalam hidup orang percaya, yang pertama adalah mengeluh tanda tidak mengerti makna bahagia. Lukas pasal 6, 20 sampai dengan 26. Saya di sesi pertama ini gak terlalu banyak ayat yang saya buka, karena ini bagian pendahuluan. Tadinya saya mau khotbah beda, saudara. Sampai akhirnya hari Selasa kemarin saya ketemu sama jemaat itu. Saya jujur-jujur aja, saya agak keki secara pribadi. Karena saya percaya hidupnya bahkan lebih baik dari orang lain. Dia punya usaha, saya tanya, Bu, modalnya gimana? Ya ada Pak. Tempat tinggal gimana? Ya baik Pak. Saya bilang, Ibu gak sampai harus ngemis. Ibu gak sampai harus ngamen dulu baru terima. No. Tapi seringkali orang yang mengeluh itu gak mengerti makna bahagia. Dia cuma berpikir bahagia itu kalau apa yang dia inginkan terjadi dalam kehidupannya. Lukas pasal 6, 20 sampai 26. Lihat Alkitab saudara atau lihat bagian yang di layar di sebelah kanan saya. Cring, nah ini dia. Alkitab katakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang apa? Miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Perhatikan, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang yang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nah, apa alasan Yesus berucap tentang khotbah bahagia? Jadi kalau satu kali saudara datang ke tanah perjanjian, biasanya salah satu spot yang saudara akan dibawa adalah bukit sabda bahagia. Jadi ceritanya ribuan tahun yang lalu Yesus bersama murid dan para pengikutnya mendengar penyampaian makna bahagia daripada Yesus. Nah, yang menarik begini, ucapan Yesus itu kontradiktif dengan kenyataan bahagia yang dipandang oleh banyak manusia. Yesus berkata, berbahagialah engkau yang miskin. Saya hampir gak pernah ngelihat orang yang miskin itu pengen banget miskin supaya bahagia. Sampai sini saudara ngerti gak? Saya kalau datang doain orang pasti bilang begini, pendeta doain Pak, supaya berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidupku. Saya gak pernah ketemu jemaat bilang gini, Pak doain dong Pak, saya pengen banget miskin. Pengen banget miskin, saya tuh bahagia kalau miskin. Gak pernah ada. Tapi kenapa Yesus katakan berbahagialah engkau yang miskin? Seringkali gini saudara, kebahagiaan kita selalu dipengaruhi oleh apa yang kita pikir itu adalah sumber berkat itu sendiri. Makanya orang bilang begini, pendeta, kalau saya kaya, saya pasti bahagia. Pertanyaan saya sederhana pada siang hari ini. Apakah semua orang kaya bahagia? Belum tentu. Kekayaan tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Ada orang bilang begini, pendeta, kalau saya terkenal, saya sukses, saya pasti bahagia. Pertanyaan sederhana, apakah semua orang yang terkenal gitu, famous gitu, mereka bahagia? Belum tentu. Faktanya, berita mengatakan orang yang terkenal, sukses, secara karir dikagumi banyak orang, bisa mati bunuh diri, saudara. Ada orang bilang, pendeta,
kalau saya lahir dalam keadaan ganteng, kalau saya lahir dalam keadaan cantik, kalau saya punya badan proporsional, kalau saya lahir dalam keadaan sempurna, saya pasti bahagia. Pertanyaan saya sederhana. Apa semua orang yang lahir dengan kesempurnaan secara jasmani pasti bahagia? Belum tentu. Kebahagiaan itu bukan karena sesuatu yang kita miliki. Kebahagiaan seringkali apa yang kita putuskan dalam hidup kita. Ada banyak orang yang gak bisa menikmati makan enak. Jangan-jangan dia lebih bahagia daripada orang yang biasa makan enak. Kenapa? Keputusannya. Ada orang yang naik mobil, ribut mulu, iya kan? Tadi Pak Gembala bilang begini. Kalau saudara belum punya kapasitas, gak punya kemampuan untuk membawa Ferrari, jangan bawa Ferrari. Jangan beli Ferrari. Tapi saya pikir-pikir betul juga. Ada orang kalau naik Ferrari, biasa aja. Pernah lihat Pak Gembala naik Ferrari? Belum? Saya juga belum. Tapi saya udah lihat koleksinya. Wih, ada berapa biji? Bukan cuma satu, ada lah pokoknya ya kan. Saya udah bilang sama Pak Gembala, kalau pandemi udah selesai, saya mau foto. Saya mah cukup di foto aja ya kan. Saya kalau naik mobil Ferrari tuh kudisan badan saya nggak cocok. Jadi orang kalau naik mobil Ferrari dengan kapasitas yang cukup, enak, santai aja dia. Ada polisi tidur, nggak pusing. Kalaupun sampai kena gitu, ya udah, nanti tinggal poles lagi sesuai kapasitas. Tapi ada orang naik mobil mewah, ribut terus. Istrinya dimarah-marahin. Lihat, spion mah, lihat. Itu kiri gimana? Jauh nggak? Itu mata kamu. Nah, baru naik mobil aja, ributnya minta ampun. Saya ingat, kan dalam hidup pelayanan saya pernah terberkati ya. Ada kendaraan pakai apa namanya kalau di atas? Pak Riki, kalau di atas yang terbuka itu? Rooftop, ya. Sunroof. Jadi kan istri saya nonton pasti ingat. Jadi kejadiannya itu Pancoran, Honda Pancoran. Jadi kita ambil mobil kan. Mobilnya itu salah satu fiturnya itu ada yang terbuka bagian atas. Gitu kan. Kalau di mobil SRV itu namanya panoramic roof. Itu dia. Jadi waktu kita ambil itu ya bulan November kayak gini, kan lagi hujan-hujan. Jadi waktu kita jalan, saya bilang sama istri saya, Yang, bukalah Yang, biar kita lihat hujan dari dalam mobil. Kita kan kampungan. Istri saya pencet-pencet, kita kan gak ngerti ya kan. Jadi yang dia buka itu bukan cuma penutupnya itu, bukan cuma covernya itu. Yang dia pencet itu sama jendela-jendelanya kebuka. Mobil baru ambil dong. Itu hujan deras masuk semua ke dalam. Waduh, berantem akhirnya. Padahal baru ambil. Kenapa? Yaitu seringkali kapasitas kita yang gak cukup membuat kita akhirnya menjadi masalah. Orang yang suka mengeluh tuh berpikir, ya kalau saya punya saya pasti bahagia. Belum tentu saudara. Kebahagiaan seringkali dimulai dari sebuah keputusan. Ada orang yang punya istri secara fisik cantik. Tapi belum tentu dia sebahagia sama orang yang mungkin istrinya gak secantik wanita lain gitu kan. Ada istri kalau yang cantik-cantik sekali. Suaminya kalau lihat istrinya bilang begini, kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Tapi ada juga suami kalau yang lihat istrinya dia nyanyinya gini. Istri saya bundar, bundar istri saya. Saya percaya ada ibu-ibu yang tersinggung. Ini pendeta kok khotbahnya begitu ya. Tapi benar. Tidak selamanya kesempurnaan membawa sebuah kebahagiaan. Udahlah saudara. Apapun yang saudara Tuhan izinkan engkau miliki, syukuri. Tapi gaji saya cuma di bawah 3 juta. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nikmati aja. Tapi pendeta, saya punya berkat kemarin baru aja ditipu orang hilang. Berapa? 500 ribu. Udah bersyukur aja, Tuhan ganti lipat kali ganda. Ya kan? Lu masih untung 500 ribu. Coba, dengar gak berita yang lagi heboh November? 22 M hilang ya kan? Kita jangankan ngalamin, baru mikirin aja udah mau gila. Baru mikirin ya kalau saya hilang 22 M gimana ya? Udah mau gila kita. Gimana kalau orang ngalamin? Makanya hidup itu sesuai dengan kapasitas. Apa yang Tuhan izinkan engkau jalani. Apa yang Tuhan izinkan engkau miliki, apa yang Tuhan izinkan engkau rasakan, sudah sesuai dengan rencana Tuhan yang indah. Bagian kita hanya bersyukur. Orang yang suka mengeluh, suka grumbling, suka bersungut, suka komplain, mereka nggak mengerti makna bahagia. Bahagia seringkali bukan karena apa yang kita inginkan kita punya, tapi karena apa yang kita hadapi, kita syukuri.
Bahkan sekalipun itu mungkin masalah, tantangan, kesulitan, kita tetap bisa berkata, Tuhan terima kasih, hidup ini akan lebih berwarna saudara. Dibanding dengan orang yang punya segala-galanya tapi tidak bisa bersyukur. Makanya orang kalau dia mengerti makna bahagia, dia akan stop melihat apa yang orang lain punya. Berkembangnya sosial media membuat kehidupan orang itu lebih terbuka. Repotnya, seringkali kita nggak punya hati yang cukup untuk melihat kesuksesan, keberhasilan, kemewahan orang lain. Ada orang kan gitu, sosial medianya makanan terus yang ditaruh. Nah kita kalau nggak punya hati yang baik, kita ngelihat tuh mulai grumbling gitu, mulai bersungut. Enak amat ya hidupnya ya, makan di hotel. Padahal mungkin jangan-jangan dia cuma mampir di hotel, foto makanan orang lain. Tapi karena kita yang ngelihat nggak punya hati bersih, mulai tuh, laki gua mah paling mie instan lagi. Kita lihat hidup orang nih jalan-jalan gitu kan. Dia taruh di Facebook, wah lagi berwisata. Orang kalau nggak punya hati baik justru seringkali kita memperkatakan hal-hal yang negatif. Tapi hari ini saya mau bilang setiap anak-anak Tuhan, keluarga besar dari GBHMJ. Yes, mungkin realita hidup kita nggak sebaik orang lain. Tapi jalanilah dengan syukur, sama-sama bilang sama saya bersyukur. Orang yang bisa bersyukur dengan keadaan dan realitanya, dia akan melihat hal-hal yang besar dalam kehidupannya. Saya ambil contoh paling sederhana. Salah satu tempat bermain paling terkenal di dunia, apa namanya? Dufan, malu-maluin amat. Bukan Dufan, di dunia, bukan di Jakarta. Mana yang paling besar? Yang paling terkenal? Walt Disney. Saya mau tanya, apa maskot dari Walt Disney? Mickey Mouse. Mickey Mouse itu binatang apa? Kucing, anjing, kuda, kupu-kupu? No, itu binatang tikus. Saya mau tanya lebih spesifik, tikus hitam atau tikus putih? Tikus hitam, bukan tikus putih. Bagaimana bisa seekor binatang yang tidak ada nilainya menjadi sebuah maskot yang paling terkenal dan akan menjadi fenomenal sampai akhir zaman? Karena ada seorang Walt yang pada waktu itu dalam keadaan bangkrut. Dia kehilangan segala-galanya, tapi dia tidak putus asa. Dia tidak hidup mengeluh dan bersungut. Dia nggak bilang, ya memang saya orang miskin, memang saya sial, memang saya nggak berarti. No, dia ambil kertas dan dia mulai gambar. Seluruh bentuk binatang sudah ada tokohnya. Gajah, kuda, apalagi anjing, kucing, kupu-kupu. Dia pikir, apalagi yang saya mau gambar. Tiba-tiba naik ke atas mejanya, karena dia tinggal di apartemen bobrok, tikus hitam naik di atas meja kerjanya. Dia nggak ngeliat tikus itu sebagai sebuah keluhan. Dia nggak bilang, emang saya susah nih, sampai tikus aja naik. No, dia lihat hal yang paling buruk menjadi kesempatan yang paling besar. Dia mulai gambar seekor tikus hitam untuk dijadikan sebuah gambar. Apakah langsung sukses? Tidak. Banyak orang menolak. Siapa yang suka tikus? Saya nggak pernah lihat anak-anak, beli tikus hitam dong. Nggak ada. Tapi karena dia berjuang dan dia tidak bersungut, keberhasilan terjadi bahkan sampai hari ini. Dan saya mau katakan, Tuhan yang sama yang akan menyertai hidup saya dan hidup saudara, yang akan memberikan keberhasilan, kesuksesan, kejayaan. Maka singkirkanlah mengeluh, bersungut supaya digantikan dengan rasa syukur. Kita satu dalam doa, bersyukur berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Firman hari ini singkat sederhana tapi memiliki makna agar kami menjalani hidup yang berbeda. Kalau kami selalu melihat sekeliling kami dengan pandangan negatif, tapi mulai hari ini kami belajar melihat dari hal yang positif. Karena kami percaya rancangan-Mu bukan kecelakaan, rancangan-Mu damai sejahtera. Berkati dan sertai siapapun jemaat Tuhan yang di rumah, hamba arahkan tangan di kamera, jamah dalam nama Yesus. Ucapan kami yang mengeluh tentang pasangan kami, keuangan kami, kesehatan kami, keluarga kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dagangan kami, karir kami. Hari ini kami ganti dengan ucapan syukur. Karena kami percaya kami tidak pernah sendiri. Yesus menggandeng tangan kami. Berkati Tuhan. Agar di sesi pertama dari hari ini, bagian hamba, benar-benar firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, berbuah. Menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bersama keluarga besar GBHMJ kita katakan amin. Haleluya.